Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita materi terakhir ya, gelombang bunyi, mengenai bunyi. Nah, di sini saya penjelasannya tidak sedetail sebelumnya, jadi pen-tab saya sedikit bermasalah, jadi di sini saya menjelaskan secara teori ya, mengenai apa itu bunyi. Nah, jadi pertemuan kita kurang 2 kali. Jadi hari ini materi terakhir, minggu depan saya adakan kuis dengan materi keseluruhan dari besaran vektor, Newton, timbangan benda tegar ya, kalau nggak salah, sama ini bunyi. Lalu minggu lalu ada momentum dan impuls, momentum dan impuls. Jadi ada 5 materi ya untuk persiapan kuis minggu depan. Jadi minggu depan bukan materi, tapi langsung kuis, dan kuis itu soalnya diadakan di saat sesuai jam kuliah. Jadi bukan nanti saya berikan soal lalu dikumpulkan seminggu lagi, tidak. Tapi untuk minggu depan dikumpulkan saat itu juga sesuai dengan jam kuliah. Selesainya jam 12.10, maka nanti dikumpulkan jam 12.10 sesuai jam kuliah. Soalnya nanti saya pertimbangkan lagi ya, apakah nanti saya buat dalam bentuk seperti tugas biasa, nanti ditulis tangan lalu dikumpulkan di e-learning, atau nanti saya bentuk soalnya dalam bentuk kuis di e-learning. Jadi persiapan saja untuk minggu depan, kalian aktifkan komputer atau laptopnya sehingga nanti bisa mengerjakan jika soal kuisnya saya buat dalam bentuk online ya. Jadi mengerjakan secara online gitu. Entah saya buat dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Pilihan ganda tetap bukan main tebak-tebakan ya, saya harap kalian tetap menulis, ada coret-coret untuk kalian sendiri. Jadi inginnya saya dalam bentuk online nanti sehingga nilainya bisa langsung keluar tanpa menunggu. Seperti ini kan tugas kalian nunggu. Saya masih belum sempat untuk cek tugas-tugas yang sudah masuk. Mungkin nanti saat kalian ujian baru saya cek tugasnya. Gitu. Jadi kita kurang 1 minggu, pertemuan kurang 1 minggu lagi langsung ujian UTS di minggu ke-8. Gitu. Nah, hari ini materi terakhir mengenai bunyi. Nah, bunyi sendiri, jadi di sini bunyi adalah gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Jadi bisa melalui medianya, ada media padat, ada cair, gas juga bisa. Nah, jadi sumber bunyi yang menyebabkan atau benda yang bergetar itu merupakan sumber bunyi. Jadi yang menyebabkan bunyi itu terdengar oleh kita itu adalah benda yang bergetar. Jika dia tidak bergetar, maka kita tidak bisa mendengar atau benda itu tidak berbunyi. Seperti meja, senar gitar, tidak dipetik, ya otomatis dia tidak akan berbunyi gitu. Jadi ketika kita petik lalu senarnya bergetar, maka dia baru akan menimbulkan sebuah bunyi, suara. Garpu ketika kita pukulkan ke meja atau pukulkan garpu tala, itu garpunya yang bergetar sehingga dia menyebabkan berbunyi. Jika hanya tetap dia, maka dia tidak akan berbunyi. Nah, lalu batas untuk frekuensi yang biasa kita dengar itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi batas pendengaran telinga kita itu antara 20 sampai 20 Hz, 20.000 Hz. Nah, ketika di bawah 20 Hz, maka nanti disebutnya infrasonik. Pendengaran kita itu disebutnya audiosonik antara 20 sampai 20.000, di atas 20.000 disebutnya ultrasonik. Hz berarti hertz ya. Oke, saya coba lagi. Pen-tab saya karena sempat jatuh lagi ke meja, jadi tangan saya suka gerakan. Pen-tabnya lupa belum saya letakkan sehingga dia jatuh ketika saya jelaskan. Nah,
saya coba ya untuk ini, apakah dia mau bersahabat atau tidak. Hertz, oke, dia mau. Nah, Hz, jadi Hz ini disebutnya, dibacanya itu adalah hertz, gitu. Nah, jika lebih dari 20, di atas 20.000, maka disebutnya ultrasonik, frekuensi ultrasonik, kelelawar atau hewan-hewan tertentu ya yang bisa mendengarkan lebih dari 20.000 Hz gitu. Nah, lanjut, cepat rambat gelombang bunyi. Jadi cepat rambat gelombang bunyi jadi di sini pada medium padat. Jadi ketika medium padat, nah di sini lebih besar daripada medium cair maupun gas. Jadi cepat rambatnya dia lebih besar ketika di padat daripada di cair maupun di gas. Lalu di sini tergantung pada medium rambat. Jadi cepat rambat bunyi di sini tergantung pada medium rambatnya. Tergantung medium rambat. Nah, kecepatan, jadi masih ada kaitan dengan kecepatan ya. Hanya saja di sini yang dibahas adalah cepat rambat bunyi. Jadi jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi setiap satu satuan waktu. Jadi di sini V sama dengan S per T, sama dengan rumus-rumus sebelumnya ya. Untuk kecepatan berarti jarak dibagi dengan waktunya. Nah, di sini adalah cepat rambat bunyi, biasanya ada kaitannya dengan frekuensi. Nah, ketika ada kaitannya dengan frekuensi, maka di sini ada panjang gelombang. Ketika hubungannya dengan periode, maka dia sama dengan lambda dibagi dengan T. T sendiri itu sama dengan 1/f. T sendiri sama dengan 1/f. Jadi V sama dengan lambda dibagi dengan T. Nah, T sendiri periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Sehingga di sini adalah lambda dibagi dengan 1/f. Nah, ketika di sini dalam bentuk pembagian, maka dijadikan perkalian, dia lambda dikalikan dengan F per 1. Atau di sini bisa ditulis V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Ini kaitan antara frekuensi dengan periode. V sama Nah, sehingga hubungan atau kaitan dengan frekuensi panjang gelombang, jadi kecepatan dia sebanding dengan frekuensinya. Semakin besar frekuensi, maka kecepatan cepat rambatnya juga semakin besar, melambangkan bahwa cepat rambatnya juga besar. Periode berbanding terbalik. Ketika periode bunyinya besar, maka melambangkan atau menandakan bahwa cepat rambat bunyinya itu kecil atau rendah. Nah, jadi V sebanding V berarti V itu sebanding dengan seperti atau berbanding terbalik ya. V sebanding dengan F. Jadi ini sebanding dengan 1/T. Berarti berbanding terbalik dengan periode atau sebanding dengan frekuensi. Ini untuk cepat rambat gelombangnya. Nah, lalu pada gas, cepat rambat gelombang bunyi dalam gas itu dilambangkan di sini ini gamma ya. Saya tadi sudah saya edit, belum saya cek lagi. Ini gamma. Jadi V kecepatan cepat rambat gelombang bunyi atau satuannya meter per sekon ya, sama dengan V biasa. Lalu di sini ada konstanta Laplace. Konstanta Laplace maksudnya di sini ini adalah gamma. Ini bacanya seperti biasa ya, ini gamma.
gamma dikalikan dengan tetapan umum dari gas, Joule per mol Kelvin, suhunya dalam satuan Kelvin, M-nya adalah massa 1 mol gas. Ini untuk M besar. Di akar, jangan lupa. Diakarkan, lalu di sini ada gamma dikalikan dengan RT dibagi dengan M. Ini rumus untuk gelombang bunyi di dalam gas. Lalu untuk cepat lambat gelombang bunyi dalam zat cair. Ketika di dalam zat cair, maka di sini ada V sama dengan akar dari B dibagi dengan rho. Ini adalah bacanya rho. Nah, rho itu adalah massa jenis zat cairnya. Zat cair, jadi ada massa per meter kubik. Ada massa per volume. Jadi rho sendiri ini rho. Mulai lagi. Oke, sebentar. Oke, pentatnya mulai lagi. Oke, coba sebentar. Karena kalau tidak ada pentap susah ya. Saya jelasinnya tuh, kecuali saya catat semuanya. Wah, dia nggak mau berhenti. Oke, sebentar. Taruh apa lagi? Oke. Jadi rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. V ini volume ya. Jadi ini M, berarti ini oke. Rho, kita pakai kursor cuma agak susah. Rho, jadi ini rho sama dengan, bukan P ya, ini rho sama dengan M dibagi dengan volume. Nah, volume, ini V-nya volume ya, bukan V kecepatan. Volume itu adalah meter kubik. Jadi jangan lupa nanti ketika satuannya liter, maka kalian harus menjadikan itu dalam satuan meter kubik. Jadi ini adalah massa. Dibagi dengan volume. Oke, ini massa dibagi dengan volume, rho. Nah, ini untuk cepat lambat gelombang bunyi dalam zat cair. Lalu berikutnya ada pada zat padat, maka di sini ada modulus siang. Kalau yang tadi zat cair ada modulus Bock. Di sini ada modulus Bock. Untuk zat padat, untuk zat cair ada modulus Bock. Untuk zat padat ada modulus siang. Jadi ini modulus siang, di mana satuannya sama ya. Newton dibagi dengan meter kubik atau meter persegi. Meter kuadrat. Newton per meter kuadrat atau meter persegi. Meter kubik untuk yang pangkat 3. Ini untuk massa jenis. Massa jenis ini sama ya, rho, berarti di sini ada massa dibagi dengan volume. Volumenya ketika zat padat berarti volume. Jadi rho ini rumusnya tetap sama. Ini ada massa dibagi dengan volume. Nah, tetap sama, jadi massa dibagi dengan volume. Hanya saja untuk ini volumenya adalah volume zat padatnya. Kalau yang zat cair tadi itu adalah volume zat cairnya meter kubik sama. Ini juga volume meter kubik, tapi untuk satuan zat padat, gitu. Volume zat padatnya. Nah, ini untuk cepat lambat gelombang bunyi di zat padat. Jadi bedakan V besar sama V kecil ya. V kecil untuk kecepatan, V besar untuk volume.
Gitu. Nah, bentar, Rehan saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut ke cepat lambat bunyi pada dawai. Untuk pada dawai, jadi di sini merupakan gelombang transversal. Jadi ada gelombang longitudinal, ada yang transversal. Nah, untuk pada dawai dia merupakan gelombang transversal, di mana nanti rumusnya ada rumus V, kecepatan akar dari F, tegangan talinya, dibagi dengan mu, massa tali dibagi dengan panjang tali. Nah, ini mu. Rumus mu sendiri, M tapi bukan M ya, ketika mu ini adalah massa dibagi dengan L, panjang tali. Nah, ini L ya. Nah, ketika mu berarti di sini V adalah sama dengan akar dari F dibagi dengan mu. Nah, ketika mu kita ganti, ini adalah berarti akar dari F. Susah ya, nggak pakai tab. Mu di sini M dibagi L dibagi F. Nah, sedangkan ketika di sini pembagian, ketika dia mau diubah ke dalam bentuk perkalian, berarti pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Berarti F dikali dengan L dibagi dengan M. Nah, karena itu rumusnya jadi ini. Nah, ini untuk kecepatan ya, cepat lambat gelombang bunyi pada dawai. Pada dawai ya seperti apa namanya? Gitar, biola. Nah, jadi di sini cepat lambatnya tergantung pada massa talinya, pada panjang tali gitarnya juga, dan tegangan talinya. Satuan tegangan tali di sini adalah Newton, F dengan satuan F. Kita sebelumnya bahas tegangan tali itu T ya, jadi di sini satuannya sama-sama Newton. Tapi untuk yang di cepat lambat di sini kita menggunakan F untuk tegangan talinya. Nah, ini untuk ini rumus untuk mu sendiri. Ini untuk rumus kecepatannya. Nah, berikutnya masuk ke intensitas gelombang bunyi. Nah, jadi di sini saya tidak hanya teori ya, tidak saya cantumkan contoh soalnya, nanti itu saya jadikan sebagai tugas saja. Jadi nanti untuk tugas kalian yang buat soalnya. Oke, saya lanjut dulu mengenai intensitas gelombang bunyi. Nah, intensitas gelombang bunyi atau satuannya atau simbolnya biasa digunakan I, jadi intensitas gelombang biasa menggunakan simbol I, itu adalah perbandingan antara daya gelombang P dengan luas bidang yang tegak lurus arah cepat lambat gelombangnya. Nah, jadi di sini apabila isotropik atau lebih diketahui dengan sumber bunyi yang memancarkan bunyi tersebut ke segala arah yang besarnya sama, maka luas yang dituju memiliki kesamaan dengan luas permukaan sebuah bola. Sehingga persamaannya di sini luas yang digunakan adalah luas bola. Ini untuk yang isotropik. Jadi di sini menggunakan P dibagi dengan 4πr kuadrat. A-nya menggunakan luas bola. Ini untuk intensitas gelombang bunyi. Satuan dari I di sini ada watt dibagi dengan meter persegi atau meter kuadrat. P, daya gelombang itu adalah satuannya watt, R, jari-jari bola, A adalah luas bidang yang ditembus oleh gelombang, di mana di sini luas bidangnya menggunakan luas bidang bola. Sehingga di sini menggunakan 4πr kuadrat. Ini untuk intensitas gelombang bunyi. Nah, berikutnya ada taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi, jadi di sini untuk simbolnya digunakan TI, itu adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambangnya. Jadi menggunakan logaritma. 10 log I dibagi dengan I0. Satuan dari TI atau taraf intensitas bunyi satunya adalah dB atau desibel.
Jadi bisa dibaca langsung desibel ya. Desibel atau decibel. Desibel, jadi di sini I-nya intensitas bunyi, satunya watt dibagi dengan meter kuadrat. I0 berarti di sini ada watt dibagi dengan meter kuadrat juga, karena itu TI taraf intensitasnya di sini saling menghilangkan ya, watt per watt, tapi jadi di sini tarafnya menjadi desibel. Satuannya adalah desibel, bukan tidak bersatuan. Jadi nanti satuan taraf intensitasnya jadi desibel. Untuk ambang pendengaran manusia itu adalah 10 pangkat negatif 12. Ini untuk pendengaran manusia. I0-nya. Jadi walaupun tidak disebutkan, nanti kalian tinggal I0 itu adalah 10 pangkat negatif 12. Untuk manusia ya, bukan untuk kelelawar atau yang lainnya. Nah, ini satuan atau ini untuk rumusnya, jadi TI sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Kita masuk ke pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi terjadi jika ada dua gelombang yang berinterferensi. Jadi ada dua gelombang, dia berinterferensi dengan amplitudonya sama. Ketika amplitudo sama, maka nanti di sini frekuensinya akan berbeda sedikit saja. Pelayangan bunyinya itu berarti nanti ada frekuensi gelombang 1 dikurangi dengan frekuensi gelombang yang kedua. Nah, jadi di sini satuannya adalah hertz. Nah, ini ada tanda mutlak di sini. Ketika ada tanda mutlak di sini berarti walaupun hasilnya negatif, jadi pelayangan itu yang dilihat nilainya atau angkanya. Jadi ketika hasilnya negatif, maka negatifnya jadi positif karena di sini ada tanda mutlak, dikenakan tanda mutlak. Sehingga di sini kalaupun terbalik antar gelombangnya ya sama. 2 dikurangi 4 negatif 2. Nilainya kan 2. 4 dikurangi 2 positif 2. Tetap 2. 5 kurangi 4 ya 1. 4 kurangi 5 negatif 1. Negatifnya tidak dilihat. Negatifnya jadi positif karena di sini dikenakan tanda mutlak. Jadi pelayangan itu nanti adalah nilainya yang dilihat. Nah, karena itu dia dikenakan tanda mutlak. Nah, kita masuk ke efek Doppler. Efek Doppler di sini adalah peristiwa perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar atau FP, frekuensi P, pendengar ya, dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi berarti Fs. Karena adanya gerak relatif antara pendengar dan bunyi. Jadi yang bergerak nanti bisa pendengarnya, bisa sumber bunyinya. Bisa pendengar yang diam, sumber bunyi yang bergerak, atau bisa sumber bunyi yang diam, pendengar yang bergerak. Menara, suara sumber bunyi di menara, pendengar yang bergerak, pesawat terbang misal dia mendengar suara sirine atau sumber bunyi dari menara, kan sumber bunyinya diam, tapi pendengar yang ada di dalam pesawat dia yang bergerak. Kereta api, ketika kereta api mau berangkat, dia akan membunyikan suara ya, fluid dari kereta api, dia bergerak. Berarti sumber bunyinya yang bergerak, pendengarnya diam. Orang-orang yang ada di stasiun, kita anggap orang-orangnya duduk ya, beda, bukan jalan. Ketika orang-orang di stasiun ini bergerak, berjalan, berarti dia memiliki kecepatan V. Maka pendengar itu memiliki Vp. Beda dengan pendengar atau dia diam, duduk. Ketika duduk berarti Vp-nya 0. Tapi ketika pendengar itu jalan, walaupun hanya sekedar 5 langkah, berarti dia tetap bergerak. Maka otomatis pendengaran dari sumber bunyi yang terdengar oleh pendengar, kecepatan sumber bunyi yang terdengar, atau frekuensi yang terdengar oleh pendengar yang berjalan walaupun hanya 5 langkah dengan yang duduk, itu beda frekuensinya. Karena itu di sini jadi relatif karena dia bergerak. Jika dua-duanya diam, berarti di sini frekuensinya ya berarti hanya frekuensi sumber bunyi V. Jadi ini rumus yang digunakan untuk efek Doppler ya. Jadi ada Vp, ada Fp, F itu adalah frekuensi, V itu adalah untuk kecepatan. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar, maka di situ ada kecepatan plus minus Vp. Vp berarti kecepatan pendengar. Vs berarti kecepatan sumber bunyi. V sendiri adalah kecepatan bunyi di udara.
Otomatis kan bunyi ketika dia berbunyi, otomatis bunyi itu akan merambat di udara. Ketika merambat di udara, jadi ada kecepatan rambat bunyinya di udara. Jadi V itu adalah cepat rambat bunyi yang di udara, karena itu atas dan bawah itu sama. Pendengar ataupun sumber bunyi kan otomatis bunyi itu ya merambat di udara sehingga terdengar oleh pendengar. Nah, ada positif negatif. Positif negatif ini nanti yang mempengaruhi hasilnya. Nanti dikalikan dengan frekuensi S. Nah, positif negatif, jadi pendengar mendekati sumber bunyi berarti dia positif. Ketika sumber bunyi yang mendekati pendengar, maka dia tandanya adalah negatif. Jadi terbalik ya, ketika sumber bunyi yang mendekati pendengar, dia negatif. Tapi ketika pendengar yang mendekati sumber bunyi, maka dia yang positif. Jadi otomatis ketika, bayangannya gini, ketika di menara ada bunyi, lalu ada orang di pesawat terbang mendekati menara, bunyi kan otomatis akan semakin besar. Yang terdengar frekuensinya otomatis akan semakin besar dibandingkan orang itu berada pada jarak 1 kilo dengan yang berada pada jarak 500 meter. Ketika dia bergerak, jaraknya 1 kilo. Bunyi ini terdengar lebih lemah, lebih kecil dibandingkan ketika dia mendekat, ada jarak 500 meter, frekuensi bunyi yang terdengar oleh pendengar dalam pesawat, maka otomatis dia lebih besar bunyinya. Karena itu dia positif ketika pendengar mendekati sumber bunyi. Tapi ketika sumber bunyi ini menjauh, kereta, orang yang duduk, kereta itu bergerak, otomatis kan frekuensi dari bunyi yang terdengar oleh pendengar ini otomatis lebih lemah. Kenapa? Karena dia semakin jauh. Karena itu dia berkurang. Nah, anggapannya berkurang itu ya berarti negatif ini. Sehingga sumber bunyi ketika dia gambarnya tadi mendekati ya. Ya, sebentar. Oh ya, kebalikannya. Maaf. Pendengar tadi bunyi mendekati, maka dia positif. Tapi ketika bunyi yang menjauhi pendengar, dia yang positif. Sumber bunyi dia menjauh pendengar. Jadi kebalikannya ya, bayangannya kebalikannya. Sumber bunyi ketika menjauhi pendengar, otomatis frekuensi yang didengar oleh pendengar kan memang semakin kecil ya. Kenapa positif bukan negatif ketika menjauh? Karena ketika ini V ditambah dengan VS, maka kan yang di bagian bawah penyebut itu kan berarti semakin besar ya. Angka yang akan dihasilkan semakin besar di sini ketika dijumlahkan. Maka sesuatu di atas dibagi dengan yang lebih besar, hasilnya kan akan semakin kecil. Ini akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar otomatis dia lebih lemah. Kenapa? Karena sumber bunyi itu menjauh. Menjauh tapi kenapa positif? Ya karena itu, karena dia ada di pembagi di bawah. Maka ketika di bawah pembagi lebih besar, dijumlahkan kan berarti hasilnya akan lebih besar pembaginya. Ketika pembagi lebih besar, maka hasil dari frekuensi pendengar maka dia akan semakin kecil. Karena itu FP-nya akan semakin kecil. Tapi pendengar yang menjauhi sumber bunyi dia negatif. Otomatis pendengar ketika menjauhi sumber bunyi kan hasil frekuensi yang didengar oleh pendengar, bunyi itu kan akan semakin lemah. Bunyinya diam, pesawat itu sudah lewat nih, dari 1 kilo ke 500 meter, terus dia sampai ke sumber bunyi, terus dia melewati sumber bunyi lagi 500 meter, semakin jauh kan otomatis akan melemah suaranya. Dari 1 kilo mendekat, dia suaranya semakin kuat atau semakin besar. Ketika melewati dari sumber bunyi yang ada di menara, semakin jauh otomatis suara yang terdengar oleh pendengar dia akan semakin lemah. Nah, ketika semakin lemah, karena itu di sini dikurangi. Kenapa? Ketika pendengar, ini kan berarti VP pendengar yang bagian atas. Ketika ini semakin kecil, ketika negatif kan berarti yang di bagian atas semakin kecil ya. Ketika hasilnya semakin kecil, bagian bawah kita anggap tetap ya. Ketika di bawah tetap, misal, maka ketika hasil yang di atas semakin kecil dibagi dengan sekian dengan hasil yang tetap, maka frekuensi pendengar pun akan semakin kecil kan. Berarti kan 10 dibagi 5
hasilnya 2. Ketika 10 VP-nya kecepatannya otomatis juga mempengaruhi ya. 10 ditambah 2, enggak, yang lebih besar 4. 6 ditambah 4, 10 dibagi 5, hasilnya 2. 6 dikurangi 4, 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga frekuensinya kan otomatis, kita misalkan di sini V-nya 6 ya. 6 ditambah 4. Oke. Misal 6, pakai kursor jelek. Bayangin seperti itu ya. Saya harap ketika saya hanya kata-kata bisa ditangkap ya. 6, V-nya tetap ya 6, ditambah dengan frekuensi pendengar, kecepatan dari pendengarnya 4, 6 ditambah 4, ketika positif ya, berarti kan di bawah tetap dibagi 5, hasilnya adalah 2. Atau dibagi 2 ya, biar kelihatan sekali bedanya. 6 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya 5. Frekuensi dari sumber bunyi saya anggap sekian ya, karena ketika dikalikan kan hasilnya hampir sama ya, sekian juga. Semakin besar atau semakin kecilnya sama gitu anggapannya. Karena hanya tinggal dikalikan saja. Hasilnya 5. Tadi 6 ditambah, ketika 6 dikurangi 4, nilainya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibanding 1. Karena itu otomatis kan frekuensi pendengarnya dia lebih kecil ya. Karena dia dikurangi. Karena itu pendengar ketika menjauhi sumber bunyi, maka tandanya di sini adalah negatif. Karena itu di sini ini tandanya adalah negatif. Nah, ketika sumber bunyi yang menjauhi pendengar, sumber bunyi yang mendekati pendengar, dia tandanya negatif. Kebalikannya, yang ini menjauhi, yang ini untuk yang mendekati. Ketika mendekati dikurangi di bawah, ketika dia dikurangi, otomatis kan nilainya semakin kecil ya penyebutnya di bawah. Ketika semakin kecil, hasil pembagi yang di atas ketika dibagi dengan sesuatu yang lebih kecil, hasilnya akan semakin besar. Karena itu frekuensi pendengar akan semakin, frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pendengar, dia akan semakin besar. Karena itu bunyi ketika mendekati pendengar kan bunyinya akan semakin besar. Ya. Nah, karena itu di sini tandanya negatif. Bisa ditangkapkan ya maksudnya untuk efek Doppler ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini untuk efek Doppler. Ini untuk, jadi jika pendengar yang mendekat sumber bunyi positif, sumber bunyi yang mendekat pendengar negatif. Karena itu di sini untuk pendengar diam maka dia tandanya 0. Sumber bunyi yang diam dia tetap 0. Anggapannya VP. Kenapa 0? Karena dia tidak bergerak. V itu kan untuk kecepatan. V untuk kecepatan. Ketika benda tidak bergerak maka kecepatannya adalah 0. Karena dia tidak memiliki kecepatan, dia tidak bergerak sama sekali. Sehingga nilai V-nya adalah 0. Ini contohnya ya, contohnya misal di sini kereta api bergerak kecepatan sekian. Jangan lupa ini satuannya diganti dengan meter per sekon. Diganti dengan meter per sekon berarti di sini ada 72.000 dibagi dengan 3.600. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Sehingga 60 dikali 60, 3.600. Sehingga di sini hasilnya adalah 20 meter per sekon. 20 meter per sekon, karena itu di sini VS-nya adalah 20. Ini untuk sumber bunyi. Sumber bunyi, perhatikan mana yang menjadi sumber bunyi, mana yang menjadi pendengar. Sumber bunyi berarti adalah asal dari suara itu. Misal ada mobil, ada orang di dalam. Orang di dalam dia membunyikan bel. Pendengarnya mobil yang lain, ada mobil satu lagi lewat. Dua-duanya kan sama-sama punya klakson. Mana yang menjadi sumber bunyi? Sumber bunyinya adalah ya yang membunyikan klakson. Dua-duanya memang ada manusia, tapi yang jadi pendengar yang ditanyakan yang mana? Apakah pendengar yang ada dalam satu mobil di klaksonnya itu atau pendengar yang ada di mobil yang berbeda? Jadi nanti
saya harap bisa membedakan mana yang menjadi sumber bunyi, mana yang menjadi pendengar ya. Jadi pendengar pun yang ditanyakan sesuai dengan konteks soal yang mana. Pendengarnya ada yang di mana? Apakah di tempat sama dengan sumber bunyi atau pendengar di luar? Jadi pendengar seperti kereta api kan pendengar banyak ya. Penumpang dalam kereta api itu pun disebut dengan pendengar. Orang yang ada di luar kereta api itu pun disebut dengan pendengar. Jadi kalian cek soalnya. Yang diminta sebagai pendengar itu apakah orang yang ada di dalam kereta atau yang ada di stasiun kereta. Semua manusia atau hewan, ada hewan dia juga sebagai pendengar. Jadi nanti bisa membedakan ya yang mana jadi sumber bunyi, mana yang pendengar, karena kadang ketika soalnya itu kompleks itu akan membingungkan, sedikit membingungkan gitu. Nah, untuk yang ini frekuensinya 940, frekuensi fluidnya. Di udara itu berarti V, kecepatan di udara berarti V-nya 340. Karena itu kenapa di sini tidak ada VP? Karena di sini dikatakan bahwa didengar oleh orang yang berada di stasiun. Anggapannya ini diam. Ini anggapannya diam. Nah, lebih cepat pakai tab, tapi tabnya tidak mau bersahabat. Oke. Ini anggapannya adalah diam. Yang di stasiun anggapannya diam. Sehingga ini untuk VP, ini anggapannya adalah 0. Karena itu di sini ini VP-nya 0. Kenapa dikurangi? Karena di sini bergerak mendekati stasiun kereta api. Ini sumber bunyi mendekati stasiun. Ini stasiun. Rancu dengan sumber bunyi, kita anggap di sini pendengar. Mendekati pendengar. Pendengar ada di mana? Ada di stasiun. Pendengar ada di stasiun. Di stasiun. Oke. Nah, ini bergerak pendengarnya diam. Jadi ini adalah sumber bunyinya. Sumber bunyi ketika mendekati pendengar tadi tandanya adalah negatif. Karena itu di sini tandanya negatif. Fs-nya sekian, sehingga bisa diketahui bahwa frekuensi pendengar adalah sekian. Caranya ini dikurangi dulu ya, berarti ini 340 dibagi atau dikalikan dulu boleh, 340 dikali 940 boleh, atau yang di bawah dikurangi dulu, di bawah 320 baru dikali 940 sehingga hasilnya sekian. Nah, ini untuk efek Doppler. Jadi untuk yang lainnya saya tidak memberikan contoh soal ya, contoh soalnya hanya yang ini. Nah, ini saya jadikan tugas untuk minggu ini. Jadi hari ini hanya sampai di sini. Nah, nanti ini akan saya jadikan soal untuk tugas. Jadi tugas untuk minggu ini kalian membuat soal dan jawabannya sendiri. Kalian membuat soalnya sendiri dan jawaban sendiri karena saya tadi susah untuk coret-coretnya dan lumayan bikin jadi gedek ya karena nggak bisa coret-coret ya. Jadi langsung saya serahkan kalian belajar sambil nanti bikin soal sendiri, jawab sendiri dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi. Soalnya minimal 6 ya. Enggak minimal, soalnya 6 aja. Jadi tadi kan yang kita bahas ada cepat rambat bunyi di zat padat, zat cair, zat gas. Masing-masing materi kalian buat satu soal. Jadi zat padat 1, zat cair 1, zat gas 1. Lalu ada intensitas bunyi satu soal juga. Ada pelayangan bunyi satu soal.
terakhir efek Doppler 1 soal. Jadi 6 soal. Jadi kalian yang buat sendiri soal dan jawabannya sendiri sambil kalian mempelajari materi bunyi ini. Nanti minggu depan kita masuk ke kuis, materinya dari pertemuan pertama yang mulai dari besaran vektor sampai gelombang. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan untuk hari ini? Tidak ada? Belum, Bu. Belum ya. Oke, jadi sisa waktu masih ada. Mau kalian selesaikan sekarang juga nggak masalah. Setelah ini nanti saya buatkan pengumpulan di e-learning. Ditulis tangan, bukan di Word, bukan diketik. Karena untuk di Word rentan copy paste dari Google. Biasanya kayak gitu. Karena itu saya mau paling tidak kalian mencatat sehingga tahu ini caranya gimana sih cara ngerjakannya gitu. Walaupun kalian hanya copy paste, saya harap kalian paham dengan apa yang kalian tulis, bagaimana cara menyelesaikan soal yang kalian pilih sendiri, gitu. Jadi tulis tangan dan dikumpulkan format PDF ya seperti biasa di e-learning. Setelah ini saya buat pengumpulan tugasnya di e-learning. Mau kumpulkan sekarang ya nggak masalah, waktunya tetap saya berikan waktu 1 minggu saja ya, sekalian kalian sambil belajar mengenai bunyi dari teori yang saya jelaskan barusan, tidak detail ya, dawai pun saya tidak sampai detail sekali, frekuensi, resonansi itu tidak sampai detail sekali gitu, karena materi yang kita bahas sudah banyak ya, 5 materi itu untuk UTS gitu. Saya hanya ambil pokok-pokoknya saja untuk materi bunyi ini. Untuk soalnya nanti terserah kalian. Yang penting materinya tapi tentang materi bunyi dari tiap materi, bahasan materi yang dijelaskan tadi. Gitu. Jadi 6 soal dan jawabannya dan penyelesaiannya. Oke, hari ini cukup ini saja untuk gelombang bunyi. Jangan lupa untuk minggu depan siapkan untuk internet ya. Nanti saya infokan juga jika memang saya menggunakan kuis lewat online. Untuk minggu depan nanti saya infokan agar ketika jam kuliah kalian sudah siap, tidak bingung saya tidak punya kuota atau yang lainnya gitu. Kalian sudah mempersiapkan untuk kuisnya, karena kuisnya saya adakan sesuai dengan jam kuliah, bukan waktu 1 minggu. Karena untuk persiapan ujian ya, ujian kan tidak saya bikin take home. Ya kalian mengerjakan di rumah masing-masing, tapi take home maksudnya beberapa hari baru dikumpulkan, tidak, tapi sesuai dengan jadwal ujian. Begitu juga untuk kuis saya buat sesuai dengan jadwal kuliah. Open ya untuk kuisnya. Jadi minggu depan kita kuis, sudah materi terakhir hari ini sampai bunyi. Oke, jika masih ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup WA. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sama-sama.